Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Ustazah pada pelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih berada di tema 3, makanan sehat, dan masih juga berada di subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Kita masuk dalam muatan bahasa Indonesia. Anda bisa lihat pada pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-6. Silakan disiapkan bukunya, buku tematik, buku tulis, dan alat tulisnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang iklan. Disimak dengan baik ya. Sekarang kita awali dengan membuka pembelajaran ke-1 di halaman 2 ya. Nah, Ananda coba amati gambar di bawah ini. Apakah Ananda selalu makan makanan sehat seperti yang Ananda lihat pada gambar? Coba sekarang kita sama-sama menyebutkan contoh-contoh makanan yang menurut kita sehat. Nah, Ananda, makanan sehat itu adalah makanan yang mencakup makanan pokok, sayuran, lauk pauk, hewani, dan buah-buahan. Jadi, ketika makanan itu mencakup 5 bagian ini, berarti makanan itu bisa dikatakan makanan yang sehat. Apa saja kriteria dari makanan yang sehat? Nah, makanan yang sehat itu adalah makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna, seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Nah, sekarang coba perhatikan makanan kita sehari-hari apakah sudah memenuhi kriteria tersebut. Ananda, makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, apalagi Ananda masih masa pertumbuhan ya, sehingga harus senantiasa memakan makanan sehat. Makanan sehat itu penting sekali untuk tubuh kita. Oleh karena itu, banyak sekali iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Nah, ketika kita pergi ke kota, kita sering sekali menemukan di jalan tentang iklan-iklan ya. Nah, sekarang coba amati iklan berikut ini. Nah, ini merupakan contoh-contoh iklan. Nah, di sini Ustazah tampilkan 3 iklan. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik ya, dan kalimat yang mengajak pembacanya atau yang melihatnya untuk mengikuti apa yang ditulis atau yang disarankan oleh pembuat iklan. Jadi, iklan itu fungsinya untuk mempengaruhi kita, mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti perintah atau saran dari iklan tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yuk iklan-iklan yang ada. Nah, dari iklan yang pertama, ini gambar yang pertama. Gambarnya adalah irisan buah segar. Nah, tulisan yang terlihat yaitu makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian yang kedua, nah ini ada gambar yang berbeda kembali. Gambar ini adalah seorang anak yang sedang memakan buah. Nah, tulisan yang terlihat dari iklan ini yaitu makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Lalu iklan yang ketiga, nah ini gambarnya yaitu aneka buah dan sayuran yang berbentuk hati. Nah, tulisan yang terlihat yaitu cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, Ananda, itulah tadi gambar dan tulisan yang bisa kita lihat dari iklan-iklan tersebut. Sekarang kita akan mencoba untuk mendiskusikan secara bersama tentang iklan yang tadi ya. Nah, yang akan kita bahas adalah kata-kata kunci dari iklan tersebut, kemudian ciri-ciri dari sebuah kata kunci, kemudian alasan mengapa memilih kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, jelaskan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini Anda bisa lihat pada halaman 5 ya. Nah, di sini kita akan jawab secara bersama. Kata kunci. Nah, yang pertama, kata kunci itu apa?
Kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki keistimewaan dalam sebuah kalimat atau bacaan yang menerangkan inti dari sebuah informasi atau bacaan tersebut. Ciri-ciri dari sebuah kata kunci adalah yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frasa kata. Kemudian yang kedua, mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar informasi dari sebuah bacaan. Jadi, tidak perlu terlalu panjang ya. Kita cukup memberikan kata kunci satu atau dua kata saja. Kemudian, kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Nah, ini kata kunci dari iklan tersebut. Kemudian, alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut unik dan mewakili sebagian besar informasi dari iklan tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan satu contoh iklan berikut. Nah, dari iklan ini kita bisa mempelajari bahwa yang harus terdapat dari sebuah iklan adalah gambar yang menarik dan mendukung kata kunci dari iklan. Jadi selain kata kunci, gambar pun juga harus menarik ya agar membuat si pembaca tertarik. Nah, inilah kata kunci dari iklan ini, yaitu pentingnya air. Nah, ini kata kunci dari iklan tersebut, di mana memiliki makna bahwa tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup dan sehat. Apa sih fungsi sebuah iklan? Jadi, iklan itu memiliki fungsi untuk mempromosikan, ya, sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, mempromosikan baik berupa barang atau jasa. Dalam iklan terdapat kata kunci dan gambar. Ingat ya, kata kunci dan gambar. Kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif atau kalimat yang sifatnya mengajak. Ayo, gitu. Tujuan kalimat persuasif adalah agar orang tertarik, karena tadi tujuannya untuk mempromosikan. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bertutur tentang apakah iklan tersebut. Iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Kemudian, yang kedua, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Ternyata iklan tersebut ditujukan untuk semua orang. Pertanyaan yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Nah, perhatikan gambarnya. Kira-kira maknanya apa? Ternyata maknanya adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Kemudian pertanyaan yang terakhir, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Kalimatnya sederhana, tapi pesan yang disampaikan jelas. Nah, terakhir, ini iklan yang terakhir, coba amati iklan berikut. Iklan di samping ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, sekarang coba perhatikan, kita akan belajar untuk membuat simpulan iklan. Cara menentukan simpulan isi iklan. Nah, langkah yang pertama adalah dengan mencermati gambar dan kalimat iklan. Langkah yang kedua yaitu dengan menemukan kata kunci di dalam iklan. Langkah yang selanjutnya adalah menyusun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar iklan menggunakan kalimat Ananda sendiri. Nah, sekarang kita akan membuat simpulan dari iklan yang tadi ya. Ananda bisa perhatikan pada halaman 37 dan 38. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengamati, membuat simpulan iklan. Yang pertama ya, yang akan kita lakukan adalah dengan memperhatikan gambar. Kemudian lihat kata kuncinya apa. Nah, kata kuncinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian selanjutnya gambar iklan. Nah, gambar iklannya seperti apa? Nah,
gambar iklan ini sesuai dengan kalimat iklan. Nah, kalimatnya dengan gambarnya sesuai ya. Gambarnya menunjukkan perilakunya dan tulisannya juga tentang perilaku hidup bersih. Target iklan ini maksudnya adalah iklan ditujukan untuk siapa? Target iklan ditujukan untuk seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya kita mengisi pertanyaan di bawahnya lagi. Nah, pertanyaannya adalah, menurutku iklan tersebut di atas ... Nah, kira-kira apa? Nah, ternyata iklan di atas mengajak masyarakat untuk memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini menurutku efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklannya. Kemudian selanjutnya, untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang lebih menarik. Yang terakhir, fungsi dari iklan tersebut adalah sebagai himbauan kepada masyarakat agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai, waktunya kita untuk latihan. Nah, latihan ini ada 2 ya. Yang pertama, soal yang pertama diskusikan bersama orang tua mengenai iklan berikut. Kemudian jawablah pertanyaan A, B, C, dan D. Nah, ini tadi juga sudah Ustazah contohkan ya di dalam video bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Lanjut ke soal yang kedua. Latihan yang kedua adalah buatlah simpulan dari iklan berikut. Nah, ini tadi juga sudah Ustazah contohkan ya bagaimana cara membuat simpulan iklan. Silakan dikerjakan dengan baik, silakan diulang-ulang videonya sesuai dengan latihan hari ini. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang,